Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran ekonomi, langkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat dan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas bab 5 mengenai lembaga jasa keuangan. Bersama saya, Ibu Ana. Nah, di peta konsep sebelumnya kita sudah membahas mengenai otoritas jasa keuangan atau kita sebut sebagai OJK. Selanjutnya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pasar modal dan perasuransian. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal atau disebut sebagai bursa efek adalah pasar yang bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, berbeda dengan pasar uang yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dan dana jangka pendek, dana dari pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang tidak segera menghasilkan uang. Misalnya, untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk. Nah, selanjutnya, kita membahas mengenai perbedaan pasar modal dan pasar uang. Nah, di sini ada perihal pasar modal dan pasar uang. Nah, perihal tingkat bunga, di pasar modal tingkat bunganya relatif rendah, sedangkan di pasar uang tingkat bunga relatif tinggi. Nah, pihak yang berperan di pasar modal, pihak yang berperannya yaitu investor baik secara individu maupun perusahaan. Sedangkan di pasar uang, pihak yang berperannya individu, bank-bank umum komersial, dan institusi penjamin investasi, pemerintah dan lembaga keuangan dan badan usaha. Selanjutnya dari segi jangka waktu. Nah, pasar modal jangka waktunya biasanya jangka panjang. Nah, biasanya lebih dari 1 tahun. Jangka pendek biasanya 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan pasar uang jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan pasar modal. Nah, yang pertama, peranan pasar modal yakni dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Nah, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Nah, saham-saham itu akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Nah, yang kedua, peranan pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, kenapa bisa disebut sebagai sarana pemerataan pendapatan? Karena setelah jangka waktu tertentu, saham-saham telah dibeli akan memberikan dividen. Dividen itu yakni bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, kepada para pembelinya atau pemiliknya. Nah, oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Nah, yang ketiga, pasar modal juga dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas usaha. Nah, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. Nah, selanjutnya yang keempat ada sarana penciptaan kesempatan kerja. Nah, keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja. Nah, yang kelima, peran pasar modal yakni dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Nah, karena di setiap dividen atau keuntungan yang didapatkan, yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Ngerti ya? Jadi sarana peningkatan pendapatannya dihasilkan dari pajak yang sudah ditentukan oleh negara. Yang keenam, peranan pasar modal yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Nah, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga penunjang pasar modal.
Nah, ada beberapa lembaga pendukung pasar modal di Indonesia yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada yang pertama, ada BPPAM. BPPAM ini singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, di mana BPPAM ini dibentuk dalam rangka untuk mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Selanjutnya ada Bursa Efek. Nah, Bursa Efek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga. Nah, di Indonesia terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta atau disebut sebagai BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau disebut sebagai BES. Nah, selanjutnya yang ketiga ada akuntan publik. Nah, akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Nah, pendapat wajar tanpa syarat atau unqualified yang diberikan oleh akuntan publik menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK. Nah, selanjutnya ada underwriter. Nah, perusahaan akan menerbitkan saham atau obligasi berharap seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Nah, agar seluruh surat berharga laku terjual, penjualannya dijamin oleh sebuah institusi bernama underwriter. Nah, jadi underwriter itu sebagai penjamin penjualan surat berharga. Nah, ada imbalan uang yang harus diberikan ke underwriter atas jasanya sebagai penjamin penjualan surat berharga. Jelas ya, underwriter adalah penjamin penjualan surat berharga. Selanjutnya di sini ada wali amanat. Nah, wali amanat mewakili kepentingan obligasi. Nah, menilai kepantasan penerbitan obligasi dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunga. Nah, jika pada saat jatuh tempo perusahaan menerbitkan obligasi tidak mampu membayar, maka pembeli obligasi akan mengalami kerugian. Nah, untuk menghindari terjadinya hal tersebut, jasa wali amanat dibutuhkan sebagai penilai penerbitan obligasi. Obligasi yaitu surat berharga ya. Nah, selanjutnya ada notaris. Nah, penerbitan saham obligasi dan surat berharga lainnya merupakan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut sebagai RUPS. Nah, keputusan RUPS ini harus disahkan oleh akta notaris. Nah, agar mempunyai kekuatan hukum sekaligus mendukung keabsahan penyelenggaraan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, selanjutnya di sini ada masih membahas mengenai lembaga penunjang pasar modal, ada konsultan hukum. Nah, konsultan hukum merupakan ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di BAPEPAM atau kita sebut sebagai Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, konsultan hukum berhak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit dan memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Nah, terhadap emiten dan perusahaan publik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada lembaga clearing. Nah, lembaga clearing sebagai institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga tersebut. Nah, selanjutnya membahas mengenai yang keempat, produk pasar modal. Nah, sama halnya dengan pasar barang yang diperjualbelikan beras, mobil, sepeda motor, pakaian, dan barang kebutuhan lainnya, pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan. Nah, produk-produk itu antara lain yaitu saham. Nah, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh investor. Nah, saham dipilih karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, di sini ada saham
terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa. Nah, saham biasa adalah produk yang paling dikenal oleh masyarakat. Nah, bagi perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten, saham biasa merupakan bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. Jadi, saham biasa ini paling menarik bagi perusahaan maupun investor. Nah, yang kedua ada saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Nah, saham preferen mempunyai karakteristik saham biasa, yaitu tidak selamanya menerbitkan dividen bagi pemegangnya. Nah, jika pada suatu waktu emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak akan menerima pembagian dividen seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Nah, meskipun tidak sepopuler saham biasa, nih saham preferen ini cukup berkembang. Saat ini telah lahir produk baru dari perkembangan saham preferen, yaitu Adjustable Rate Preferred Stock and Market Auction Preferred Stock. Nah, kedua produk tersebut belum memasuki pasar modal di Indonesia saat ini. Nah, adapun saham preferen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham preferen Hotel Prapatan. Nah, selanjutnya ada obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar pemberi pinjaman atau disebut sebagai pemodal dan yang diberi pinjaman atau disebut sebagai emiten. Nah, jadi obligasi merupakan surat perjanjian antara pemilik modal dan dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, dalam hal penerimaan, bunga obligasi disebut sebagai kupon. Kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Nah, ada juga obligasi tanpa bunga juga ya. Nah, selanjutnya masih bahas mengenai produk pasar modal. Ada right issue. Nah, right issue merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Nah, biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa right issue. Nah, jika orang atau badan usaha yang memiliki right issue tidak menggunakan haknya untuk membeli saham, maka mereka dapat menjualnya kepada pihak lain. Nah, selanjutnya ada waran atau waran. Nah, waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Nah, biasanya waran dijual bersama surat berharga lainnya. Misalnya, obligasi atau saham. Nah, waran diterbitkan dengan maksud agar investor tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten. Nah, selanjutnya ada reksadana. Kita tidak asing ya dengan kata reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal. Nah, modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajerial atau manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam atau disebut sebagai Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, portofolio investasi dari reksadana dapat terdiri dari beberapa instrumen surat berharga seperti saham, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen tersebut. Nah, membeli reksadana hampir sama dengan menabung. Bedanya, reksadana dapat diperjualbelikan, sedangkan tabungan atau deposito tidak dapat diperjualbelikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perasuransian. Nah, dimulai dari pengertian asuransi. Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, nah disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Nah, dengan menerima suatu premi itu pembayaran ya, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi asuransi. Nah, fungsi asuransi terdiri dari fungsi utama, yakni mengalihkan atau membagi risiko dan pengumpulan dana.
Nah, melalui asuransi, seseorang atau perusahaan dapat mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan terjadi atas hidup dan harta benda karena sesuatu yang tidak pasti. Nah, kepada perusahaan asuransi. Adapun mengenai pengumpulan dana, premi atau pembayaran yang diterima akan dihimpun perusahaan asuransi sebagai dana membayar resiko yang terjadi. Selanjutnya ada fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder di mana mendorong pertumbuhan usaha, adanya keamanan sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada usahanya, pencegahan kerugian melalui identifikasi berbagai risiko potensial, pengendalian kerugian, dan manfaat sosial yaitu mempercepat pemulihan perekonomian. Nah, sudah membahas mengenai fungsi, kita membahas mengenai peran asuransi. Nah, peran asuransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keamanan. Nah, asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang. Nah, asuransi menjadi pelindung atas kehilangan atau kerusakan yang tiba-tiba terjadi atau tidak terduga. Nah, selanjutnya menghasilkan sumber dana. Nah, premi atau pembayaran yang dikumpulkan dari nasabah, asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Nah, dana hasil penjualan tersebut dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan industri dan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negara. Nah, yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, asuransi mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Selanjutnya, kita membahas mengenai jenis asuransi. Nah, menurut Umi Karoma dalam Sigma tahun 2011, asuransi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini perhatikan ya penjabarannya. Nah, dari segi sifatnya atau sebagai berikut. Nah, yang pertama ada asuransi sosial atau asuransi wajib. Nah, warga negara harus ikut serta asuransi ini. Nah, maksud dan tujuan asuransi sosial ini untuk menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak untuk keuntungan komersial. Nah, contohnya nih yang sering kita pakai. Nah, BPJS atau disebut sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Nah, yang B ada asuransi sukarela. Nah, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota asuransi ini. Contohnya PT Jiwasraya. Nah, yang kedua dari segi objek dan bidang usahanya. Nah, di sini ada asuransi orang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, dan asuransi hari tua. Yang B ada asuransi umum atau asuransi kerugian. Nah, mencakup asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, dan tanggung jawab hukum. Nah, objek pertanggungan asuransi ini adalah harta atau milik seseorang. Nah, yang C ada perusahaan reasuransi umum. Nah, reasuransi merupakan perusahaan pengalihan sebagian resiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena resiko yang dirasakan terlalu besar. Contohnya PT Reasuransi Nasional Indonesia. Nah, yang terakhir yang D ada perusahaan asuransi sosial. Nah, bidang usaha perusahaan ini menanggung resiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya ada PT Jasara Harja. Selanjutnya kita membahas mengenai 5 prinsip kegiatan usaha asuransi. Nah, yang pertama ada insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Maksudnya, ketika terjadi musibah, ganti rugi hanya diberikan apabila seseorang memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut atau yang diasuransikannya. Yang B, ada utmost good faith atau dengan itikat baik, maksudnya semua fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak, harus diungkapkan secara akurat dan lengkap. Nah, yang C ada proximate cause atau penyebab dominan. Nah, maksudnya penggantian kerugian hanya akan diberikan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi bersangkutan. Nah, yang D
ada indemnity atau penggantian kerugian. Maksudnya penggantian kerugian dari asuransi tidak mungkin melampaui jumlah dari kerugian yang sebenarnya terjadi. Yang E ada subrogation atau subrogasi. Maksudnya jika kerugian tertanggung berkaitan dengan pihak ketiga, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian dari pihak ketiga atau dari asuransi. Tidak boleh dari kedua asuransi yang mereka punya. Nah, yang keenam ada contribution atau kontribusi. Nah, maksudnya jika tertanggung lebih dari satu polis atas sebuah objek, ia akan mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari semua perusahaan asuransi secara penuh. Nah, sehingga melampaui kerugian atau hal-hal ini juga melanggar prinsip indemnity. Nah, di sini ada produk asuransi. Nah, di sini ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa berfungsi sebagai pelindung ketika datangnya kematian atau kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya sebagian anggota tubuh. Nah, yang kedua ada asuransi kesehatan. Nah, produk asuransi ini memberikan proteksi atas risiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat. Nah, pemerintah saat ini memiliki program asuransi kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau disebut sebagai BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya ada asuransi kendaraan. Nah, produk ini memberikan perlindungan terhadap kendaraan pribadi dari berbagai risiko seperti kehilangan, terus terkena bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. Nah, sangat menguntungkan ya menggunakan asuransi. Selanjutnya ada asuransi pendidikan. Nah, produk ini berfungsi sebagai tabungan masa depan untuk menjamin kelangsungan pemberian dana bagi pendidikan anak peserta, bahkan apabila peserta meninggal dunia. Nah, selanjutnya yang terakhir ada asuransi properti. Nah, produk ini melindungi rumah dan bangunan dari resiko kerusakan dan kebakaran. Beberapa hal yang bisa diasuransikan antara lain bangunan, perabotan rumah tangga, perlengkapan rumah, mesin, dan barang dagangan. Nah, cukup sekian pada pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Di sini ada kontak Ibu. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.